Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Tentunya duel yang ditunggu dan juga di-request untuk menunjukkan bagaimana pertemuan permainan Jose Martinez menghadapi nomor satu dunia Magnus Carlsen saat ini. Terjadi pada event rutin Chess.com Title Cup 2024 pada ronde ke-11. Dan langsung kita menyimak permainan yang sangat sengit ini teman-teman. Jose Martinez putih mengawali langkah dengan pion K4 dan Magnus Carlsen merespon dengan G6 modern defense mempersiapkan fianchetto ke depan. D4 saat ini menguasai sentral, D6 maka pion ke C3 dengan setup di papan pada modern defense ini juga dinamakan dengan William variation. Kuda ke F6 berlanjut, gajah ke D3, gajah ke G7 mempersiapkan rokade, kuda ke F3 juga mempersiapkan rokade dari putih, dan betul saja masing-masing pemain melakukan rokade sayap raja. Magnus Carlsen melanjutkan dengan kuda ke C6, lalu pion ke H3 menjaga peta penting G4, pion ke E5 menawarkan sentral, benteng ke E1, benteng ke E8, dan D5 saat ini menutup posisi, tempo mengancam kuda. Kuda kembali ke B8 saat ini, juga ke depan dapat manuver ke D7, mendorong juga pion melaju ke depan ke petak C6. C4 dilanjutkan, lalu pion ke C5, kuda ke C3, kuda ke A6, dan gajah ke E3. Kuda ke D7 berlanjut dengan ide ke depan outpost di petak C5, juga mungkin ke depan mendobrak dari file F. A3 dilanjutkan menjaga peta penting B4, kuda ke C5 fokus rencana mengancam gajah, gajah mundur ke C2, kuda ke B6 mengancam pion ke depan. Jose Martinez merespon dengan B4, kembali mengancam kuda. Pertukaran pion terjadi, pertukaran benteng pun terjadi, lalu kuda mundur ke A6. Gajah langsung juga memukul kuda, di mana juga mencegah mengancam pion C4. Pion menerima dengan harapan pion hitam bertumpuk, menteri ke A3 saat ini, lalu pion ke F5 fokus rencana sebelumnya, kuda ke B5 mengancam pion ke depan, gajah ke H6, lalu menteri ke B3 secara tidak langsung mengancam diagonal ke raja, benteng ke F8, menteri ke C3, menteri ke F6, dan menteri ke B3. Kita akan melihat bagaimana langkah-langkah yang dimainkan oleh top grandmaster di dalam pos ini. Secara pelan-pelan kita akan melihat teman-teman alurnya, bagaimana reposisi ke depan. Gajah juga sudah diaktifkan, menteri mencoba mereposisi diri, begitupun dengan benteng. Benteng ke E1, menteri ke F8, kuda ke E2, pertukaran pion membuka file F, gajah menerima, gajah ke H6 saat ini, lalu kuda ke G3, benteng ke C8, dan gajah ke D3. Langkah di dalam pos ini bahwa menteri sebuah opsi teman-teman untuk ke depan mengaktifkan diri, intinya apa? Melindungi juga baris ke-7. Tetapi kuda ke B8 dimainkan Magnus Carlsen dan gajah langsung ke B1 teman-teman. Sebelumnya di dalam pos ini bahwa C5 adalah pilihan, di mana kuda sudah berpindah sebelumnya mendobrak juga teman-teman. Memang tidak masuk akal, di mana memberikan pion ini memperbaiki struktur pion, pertukaran. Apa yang wajib dimainkan teman-teman? Yang pertama, apabila pion D menerima, masalahnya di sini pion melaju open skak. Raja berpindah, benteng menerima sentral. Kita lihat teman-teman. Oleh sebab itulah langkah menteri sebelumnya juga, di mana mencegah juga atau melindungi file E. Dan juga bagaimana jika benteng saat ini yang menerima pion misalkan, kuda akan ke sentral teman-teman. Benteng kembali, di sini juga mensupport pion tentunya. Maka menteri ke B6 mengancam benteng, mengancam pion ke depan. Menteri ke 8, maka kuda menerima pion, jelas keunggulan pun dimiliki oleh putih. Akan tetapi di dalam posisi ini Jose Martinez menarik mundur gajah ke B1, maka dilanjutkan gajah ke F4, kuda ke sentral saat ini, gajah ke F5, maka C5 dilanjutkan, pertukaran terjadi, gajah menerima kuda juga pertukaran simplifikasi, benteng baru menerima pion, lalu menteri juga menerima pion B7. Menteri ke C8 dilanjutkan menawarkan endgame, ditolak menteri ke B6, menteri ke C7, menteri ke B1, dan raja ke G7. Karena apa? Langkah ini tidak bisa disepelekan teman-teman. Apabila misalkan di sini gajah saja mundur misalkan, maka gajah bisa dikorbankan saat ini, di mana dilakukan skak. Di sini menteri menutup juga opsi apabila gajah menutup, kuda akan aktif teman-teman. Ini pun ancaman skakmat ke depan. Apapun opsinya, benteng ke C1 menawarkan misalkan, di sini menteri akan melakukan skak. Apabila raja ke petak F8, kuda ke H7 langsung skakmat. Menteri menutup dimakan saja, dan ini pun akan skakmat teman-teman.
Sangat-sangat menarik. Oleh sebab itulah raja ke G7 dimainkan mensupport pion, maka berlanjut G3 mengusir gajah, membuka juga ruang bagi raja, maka gajah mundur, raja ke G2. Di sini kita melihat teman-teman manuver-manuver yang coba dimainkan, mencoba juga di sini bahwa Jose Martinez menawarkan repetition, tetapi sebagai raja endgame teman-teman, Magnus Carlsen mencoba memberikan perlawanan, ia terus juga menyerang teman-teman. Maka di sini siapa yang lebih cepat, saat ini simplifikasi pun terjadi, dan bahkan sampai langkah ke-50 ini posisi pun masih sebanding. Berlanjut kuda ke D7 saat ini kita akan melihat teman-teman bagaimana langkah demi langkah yang coba dimainkan, menekan pion, disupport, raja ikut membantu teman-teman, mensupport juga pion, manuver-manuver yang coba dimainkan, di mana mereka merupakan partai yang sangat sirip, terjadi ratusan langkah teman-teman. Oke, di sini gajah mulai aktif, Magnus Carlsen mencoba mengambil celah, tetapi di sini juga Jose Martinez merupakan pecatur kuat teman-teman, apalagi juga pada kategori blitz. Kita lihat manuver-manuver yang coba ia mainkan, menekan gajah, sehingga dalam posisi ini menekan kuda. Kuda mencoba mereposisi diri, pion mencoba maju. Karena apa? Apabila dicoba melaju, masalahnya F4, raja ke depan dapat menghentikan pion. Oleh sebab itulah diterima pertukaran saat ini. Kuda juga aktif tentunya, maka dilakukan skak, raja ikut membantu. Dan kita lihat teman-teman bagaimana netralnya permainan. Dan di sini raja juga mundur apabila dicoba langsung menerima pion. Masalahnya gajah langsung mengepin teman-teman. Raja mendekat, kuda ke B7, kuda akan tumbang. Tetapi mereka walaupun dalam tekan waktu menemukan lagi-lagi opsi terbaik teman-teman. Oke, dan kita lihat bagaimana posisi ini dilakukan skak, raja dapat menghindar. Dan lagi-lagi mencoba menawarkan di sini kita lihat Jose Martinez hanya menggerakkan rajanya teman-teman, karena kuda dan gajah begitu solid tentunya. Pion mulai melaju, menawarkan tentunya menutup posisi. Maka kita melihat bagaimana saat ini teman-teman dalam tekan waktu, apakah Magnus Carlsen dapat memberikan tekanan, atau bahkan di sini Magnus Carlsen yang tertekan, Jose Martinez dapat memberikan tekanan. Dan kita lihat teman-teman, tentunya kuda mulai advance, waktu mulai krisis, sehingga tepatlah di dalam pos seperti ini teman-teman adalah posisi kritikal. Kuda ke B2 dilakukan oleh Magnus Carlsen skak, dan ini kesalahan. Sebelumnya teman-teman di dalam posisi bahwa kuda ke E3 tetap mundur, menawarkan repetition adalah opsi, karena raja tidak bisa advance teman-teman, raja wajib mundur, maka di sini pun dapat dilakukan repetition. Akan tetapi yang jadi pembeda kuda ke B2, maka diberikan kesempatan teman-teman untuk raja dapat ke F5 saat ini, maka masih berlanjut menekan gajah, di sini juga menekan pion teman-teman. Bahkan di sini ditukarkan pertukaran sehingga mendapatkan pion saat ini digerogoti satu persatu, dan dua pion bebas ke depan siap promosi. Dan setelah beberapa langkah H6 skak, raja berpindah, raja ke G4. Di sini juga Magnus Carlsen menyerah teman-teman. Sangat-sangat menarik, sehingga apabila dilanjutkan gajah berpindah, makanya di sini dilakukan skak dan raja ikut membantu teman-teman, dan bahkan selalu ke depan dilakukan skak, dijaga juga petak penting G8, pion akan bebas promosi tentunya, dan langsung skakma. Sangat-sangat menarik, berikut tingkat akurasinya. Ulasan permain dari komputer menunjukkan bahwa akurasi kedua pemain sangat tinggi teman-teman. Jose Martinez 94,7% dan Magnus Carlsen 92,3%. Kita lihat bagaimana kesalahan Magnus Carlsen dalam tekan waktu endgame, dan di dalam posisi ini pun akurasi kedua pemain di atas 90%. Demikian ulasan catur menarik hari ini. Jangan ragu pencet like teman-teman, yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Dan ke depan juga kita akan ulas bagaimana Jose Martinez menghadapi Hikaru Nakamura. Stay tune teman-teman, yang membuat poin dari Jose Martinez merupakan poin sempurna. Terima kasih sudah menonton, keep sharing and keep loving. Bye bye.